tagihan, pemasukan, pengeluaran. Nah, firman Tuhan harus kita perhatikan. Perkataan-perkataannya kita perhatikan. Lalu telinga kita, maksudnya bukan telinga ini, telinga rohani kita. Kita cenderungkan, kita miringkan, kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Saya selalu ingat Samuel. Waktu masih muda, dia tidur di gereja. Samuel, Samuel. Dia lari. Dia kira dari Imam Eli. Dia bilang, ya Bapak. Bapak memanggil saya. Tidak. Saya tidak memanggil. Tidur lagi. Tidur lagi dia. Samuel, Samuel. Dia lari lagi. Perhatikan oleh saudara sampai 3 kali. Dia datang sama Eli. Bapak memanggil saya, Eli baru ngeh. Itu Tuhan yang panggil kamu. Nah, di sini saya mau saudara perhatikan. Samuel dengar suara Tuhan. Eli tidak. Tapi Eli kasih tahu, itu Tuhan. Kalau kamu dipanggil lagi, bilang, berfirmanlah Tuhan, karena hambamu mendengar. Dia panggil lagi, Samuel, Samuel. Berfirman, nggak tahu dari mana, dari atas, dari kiri, dari kanan, dia tidak. Samuel, berfirmanlah Tuhan, karena aku mendengar juga. Ini cari orang Kristen kayak Samuel ini. Kayak cari jarum di jerami. Yang telinganya terbuka kepada firman Allah. 21. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Apa yang saudara lihat? Dari hari ke hari. Iklan. Model baju. Model rambut. Ampun sekarang saudara-saudara, ada perempuan saya ketemu, memang teman saya juga. Tapi saya bingung ini perempuan. Ya teman saya juga, udah lama kita kenal. Ya di toko musik sih dia kerja, jadi pasti kita ketemu terus. Kalau dia datang udah paling senang dah, Mr. Yoyo, Mr. Yoyo. Ya. Asal datang. Model rambutnya berubah. Asal datang model rambutnya berubah. Yang terakhir ini di sini dicukur klimis sampai belakang klimis. Di sini aja yang mirip Danas. Waduh. Dia orang India. Jadi saya bilang, kenapa ini Aryadni namanya. Kenapa kamu punya potongan begini? Ya, sudah model lah. Lelaki juga begitu, sudah model bajing sekarang. Sini kering sampai belakang. Di sininya kayak ada tupai sini. Tapi kata firman Allah, lihat firman. Lihat firman. Artinya mata kita jangan lihat angin ribut, jangan lihat percobaan, jangan lihat apa? Lihat firman. Jangan takut, percaya saja. Lihat firman. Jangan jauh dari matamu. Firman. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Let them not depart. Ini saya sudah bikin lagu. From thine eyes. Keep them in the midst. Peganglah, taruhlah itu di tengah. Of thine heart, dari hatimu. In the midst, di tengah. Ya, saya mau gambarkan, saudara lihat sama saya ya. Waktu Tuhan suruh Musa bikin tabernakel,
Aku akan tinggal di tengah-tengah kamu. 12 suku Israel mengelilingi. 3 suku di sini. 3 suku di sini. 3 suku di sini. 3 suku di sini. Tuhan tinggal di sini di tengah. 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, aku ada di tengah mereka. Sekarang Tuhan bilang, taruh firman itu di tengah hatimu. Jadi pusat segala sesuatu. Taruh firmanmu itu. Nah, ini yang saya bikin saudara kaget. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, hidup. Dan kedua, kesembuhan bagi seluruh, dari ujung rambut sampai telapak kaki, disembuhkan oleh firman Allah. Lihat bahasa Inggrisnya. For they are life, hidup, unto those that find them, untuk mereka yang menemukannya, and health, kesehatan, dalam salinan bahasa Ibrani, obat, to all their flesh, daging, tubuh. Apa aja, penyakit apa aja. Jadi kita gabungkan dengan yang satu sakit buta, 2 orang buta, yang satu meleleh darah, yang satu sudah meninggal. Tuhan bilang percaya saja. 3-tiganya sembuh, 3-tiganya tertolong. Jadi ada kesembuhan oleh karena iman, ada kesembuhan oleh karena obat, ada kesembuhan oleh karena kesembuhan ilahi Tuhan. Kita nggak bikin apa-apa, bahkan kita udah takut, tapi Tuhan berkemurahan, Tuhan sembuhkan kita. Itu kesembuhan ilahi. Dan ada kesembuhan dari membaca firman Allah. Makanya saya bilang ada satu ibu orang Batak, umur 95, masih jalan biasa. Dia bicara biasa, ditanya sama cicitnya, apa rahasia panjang umur, Oma? Dia bilang, Oma cuma baca Alkitab 88 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Wahyu tetangga kita, bukan. Kitab Wahyu. Saya nih hari-hari ini, lagi seneng-senengnya baca Alkitab. Senang. Betul kata Daud, lebih manis dari madu itu. Betul, saudara. Betul. Nikmat sekali itu firman. Saya kalau sembahyang nggak ngomong. Tuhan saya minta ini, Tuhan ini. Enggak. Saya cuma store aja. Store kuping. Tuhan, ini hati saya Tuhan. Diam aja saya sama banyakan. Banyakan dia yang ngomong. Ya, coba kalau saudara telepon sama satu teman. Ya, orang itu ngomong terus sama saudara. Saudara cuman, Kenapa lu terus? Apa lu tidur? Lulusan SD. Ya. Harus ada dialog. Tapi saya lebih senang Tuhan bicara sama saya daripada saya bicara sama Tuhan. Sebab kan di Alkitab katakan, sebelum kamu bicara aku sudah tahu. Mau apa lagi saya ngomong? Dia udah tahu. Ya Tuhan, saya nggak akan ngomong lah. Udah pokoknya Tuhan udah tahu dah. Saya mau ngomong apa tuh udah tahu.
Yang saya belum tahu, yang Tuhan ngomong buat saya. Tuhan ngomonglah buat saya. Kadang-kadang dia bicara melalui firman. Kadang-kadang dia bicara melalui nyanyian. Tuhan memberi pelajaran kayak minggu lalu siswi nyanyi. Enak. Tapi tidak menusuk hati lagunya. Kayak tadi anak kecil nyanyi. Itu nggak enak. Nggak menusuk lagi. Itu baru pertama saya dengar nyanyian Kinerti nggak enak. Gini kok dibawa nyanyi begini. Karena Tuhan tuh mau yang enak. Tadi yang lelaki itu nyanyi itu gitar terus jeng 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 cincang keling manuk cigleng cideten los kakolong bapa satar bul nyanyi encan cincang keling duh cek orang teh ini obat. Apa dokter salah? Nah, mau berobat sama dokter silakan. Tapi kalau berobat sama ini nggak bayar, gratis. Gratis. Mau keluar negeri silakan. Mau dioperasi tidak apa-apa. Dia tabib di atas segala tabib. Tapi kalau kita ada perhatian kepada firman Allah, dia juga menyembuhkan kita. Sekarang mengenai perjamuan Tuhan. Kalau kita tidak percaya, jangan ambil. Jangan ambil. Kecuali kita percaya. Ini ada orang Buddha. Di Bandung di gereja Om Debur. Itu diajak temannya. Yuk ke gereja yuk. Lah gue gak ngerti ke gereja apa. Ayolah ke gereja, denger-denger aja. Diajak ke gereja dulu. Perjamuan kudus. Di Om Debur itu perjamuan kudus tiap minggu. Sampai sekarang. Tiap minggu perjamuan kudus. Dia merem dapat roti. Dia lihat roti. Dia pikir segede gini mana kenyang. Jadi dia kantongin di kantong celana. Kantong celana. Lah anggur sih. Ya dia minum dah. Dia lihat temannya minum. Dia minum. Ya, sudah. Pulang aja. Gue lucu bener ya lu punya gereja. Gue mah minum anggurnya tuh. Atau apa perjamuan khusus. Gue minum anggurnya enak tuh. Rotinya lu gak makan? Enggak nih. Ada di kantong. Begitu di kantong bukan roti saudara. Daging sepotong. Hidup. Masih ada darah. Dibawa ke gereja. Om Debur doa. Kamu mesti makan. Itu tubuh Tuhan. Dia makan. Sampai meninggal dia tetap tua-tua sidang di Om Debur. Dia tidak dengar Injil. Dia lihat mujizat Tuhan. Dia nggak percaya tapi Tuhan sayang sama dia. Dia bukakan. Dia menyatakan dirinya. Ini sebagai ayat terakhir. Yohanes 14. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan
nyatakan diriku kepadanya. Sore ini Tuhan Yesus menyatakan diri kepada saudara dan saya bahwa Dia sangat mengasihi kita dan Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Baik di urusan di sekolah maupun di perdagangan, dimanapun saudara berada, banyak dunia punya bahasa ketakutan akan membuat saudara grogi, membuat saudara loyo, membuat saudara tidak bertenaga. Tapi ingat kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Pelayan perjamuan silakan maju ke depan.